Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya hari ini, yaitu kawasan pengembangan pada teknologi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, saya Nur Kartika dari Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, pada penjelasan selanjutnya, Kawasan teknologi pembelajaran pengembangan berarti proses penerimaan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup pengembangan teknologi cetak, teknologi audio, visual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Untuk mengembangkan salah satu spesifikasi produk dalam pembelajaran, tentu tidak asal membuat dan memproduksi, melainkan didasarkan pada teori-teori belajar dan pembelajaran maupun teori-teori teknologi dan komunikasi. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain, pesan, maupun strategi pembelajaran. Kawasan pengembangan tidak berarti lepas dari praktek yang berhubungan dengan belajar dan desain. Kawasan pembangunan tidak berfungsi bebas dari penilaian, pengelolaan, atau pemanfaatan, melainkan timbul karena dorongan teori dan desain itu sendiri. Untuk mengembangkan salah satu spesifikasi produk dalam pembelajaran, tentu tidak asal membuat dan memproduksi, melainkan didasarkan pada teori-teori belajar dan pembelajaran maupun teori teknologi dan komunikasi. Di dalam kawasan pengembangan, terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain, pesan, maupun strategi pembelajarannya. Pada dasarnya, kawasan pengembangan terjadi karena satu, pesan yang didorong oleh isi, yang kedua, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, yang ketiga, manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Lanjut. Cakupan wawasan pengembangan. Yang ke-1 ada teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara memproduksi atau menyampaikan materi seperti buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografi. Pada teknologi cetak memiliki dua komponen utama, yaitu teks atau verbal dan bahan visual. Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tersebut sangat bergantung pada teori persepsi visual, teori membaca, pengolahan informasi oleh manusia, dan teori belajar. Pemanfaatan media cetak ini sangat fleksibel. Pemanfaatan media cetak ini mencakup fleksibel tempat, dapat digunakan di mana saja, waktu, kapan saja, wujud, seperti buku materi pokok, buku pelajaran, panduan belajar, pamflet, brosur, peta, dan lainnya. Jenis cetakan seperti tulisan, gambar, foto, grafik, tabel, dan lainnya, serta kemampuan untuk dipadukan atau diintegrasikan dengan media lain seperti program audio dan video. Selanjutnya, yang kedua, teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan materi dengan menggunakan peralatan dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pada pembelajaran audiovisual, memproduksi dan memanfaatkan bahan yang menyangkut pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif. Tidak selalu harus tergantung pada pemahaman kata dan simbol-simbol sejenisnya. Pembelajaran audiovisual ini didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan belajar yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran secara eksklusif, tidak selalu bergantung pada pemahaman kata dan
simbol sejenis. Sekarang ini, penggunaan audiovisual sebagai media pembelajaran semakin meluas, baik disampaikan melalui video compact disc atau VCD, ataupun yang disampaikan melalui siaran televisi. Kemajuan teknologi mengakibatkan harga VCD atau DVD player dan pesawat TV semakin murah sehingga penggunaannya semakin luas. Next. Ada beberapa karakteristik teknologi cetak atau visual. Yang pertama, teks dibaca linear, sedangkan visual direkam menurut peluang. Yang kedua, keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif. Yang ketiga, keduanya berbentuk visual dan statis. Yang keempat, pengembangannya sangat bergantung pada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Yang kelima, keduanya adalah peserta didik. Yang keenam, informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakai. Bahan belajar cetak dominan menggunakan bahasa. Ragam bahasa yang digunakan cuplikan sederhana, komunikatif, interaktif. Sedangkan informasi yang disampaikan dengan bahasa cenderung abstrak. Bila bahasa yang dipakai kurang menarik dan sulit dicerna, maka peserta didik akan merasa bosan. Untuk menghindari yang abstrak, perlu digunakan visual. Visualisasi ini dapat bentuk gambar, video, foto, lukisan, bagan, diagram, grafik, skema, flowchart, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga dalam bentuk desain grafis, warna, ukuran, jarak, bentuk jenis huruf, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik teknologi visual. Teknologi audiovisual. 1. Bersifat linear. 2. Menampilkan visual yang dinamis. 3. Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan. 4. Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan yang nyata dan abstrak. 5. Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi, tingkah laku, dan kognitif. Yang keenam, sering mengunjungi guru, kurang memperhatikan interaktivitas peserta didik. Oke, next. Media audiovisual atau sering disebut video memiliki potensi tinggi dalam memandu pesan maupun kemampuannya di dalam menarik minat dan perhatian peserta didik. Video media terbukti memiliki kemampuan yang efektif untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan pendidikan. Dengan demikian, salah satu media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam himbauan kompetensi atau tujuan pembelajaran adalah media video pembelajaran. Oke. Berdasarkan berbagai studi yang dilaksanakan di berbagai negara, dampak pengaruh positif media video yang disignifikasi di kalangan peserta didik adalah program audiovisual dapat meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan keinginan atau motivasi untuk memperoleh informasi dan pengetahuan lebih lanjut, meningkatkan bendaharaan kata atau jargon dan kemampuan berbahasa secara verbal, non-verbal, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas peserta didik, meningkatkan daya pikir peserta didik karena menghadapi dua realitas gambar dunia. Terakhir, memicu minat baca dan motivasi belajar peserta didik. Teknologi berbasis komputer merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber mikroprosesor. Teknologi berbasis komputer ini memiliki 3 karakteristik seperti
Satu, digunakan secara acak atau tidak berurutan di samping linear. Kedua, dapat digunakan sesuai keinginan pembelajaran. Yang ketiga, gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata sumber maupun grafis. Pembelajaran education merupakan pembelajaran menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi, telepon, audio, video tape, transmisi, satelit atau komputer multimedia, bukan hanya dengan menyediakan lebih banyak teks, melainkan juga menyediakan teks dengan menyertakan bunyi, gambar, musik, animasi, dan video. Jadi, teknologi berbasis komputer merupakan teknologi pendidikan yang menggunakan komputer sebagai media pembelajaran dan komputer berfungsi sebagai media pembelajaran yang menampilkan materi-materi yang bersifat elektronik atau soft file. Next, terakhir ada teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Teknologi terpadu ini memiliki 7 karakteristik. Yang A, dapat digunakan secara acak di samping secara linear. Yang B, dapat digunakan sesuai keinginan pembelajar. Yang C, gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik. Yang D, prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan dalam bahan pembelajaran. Yang E, belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Yang F, bahan belajar menunjukkan interaktivitas pembelajaran yang tinggi. Yang G, sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh dari bahan sumber media. Teknologi terpadu. Jadi, teknologi terpadu merupakan proses pembelajaran dengan menggabungkan dari salah satu media pendidikan yang penggunaannya dikoordinir oleh satu alat, yaitu komputer. Seperti penggunaan komputer yang digabungkan dengan proyektor dan LCD yang tujuannya untuk mempermudah penyampaian informasi. Teknologi terpadu menjadi teknologi yang paling terbaru yang mengedepankan teknologi-teknologi canggih dengan menggabungkan berbagai unsur visual, teks, dan audio secara bersamaan. Kesimpulan dari pembahasan kawasan pengembangan pada teknologi pembelajaran, yaitu teknologi secara umum adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan atau dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Jadi semua bentuk teknologi adalah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk sesuatu tujuan tertentu dalam meringankan usahanya, meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada. Kawasan pengembangan dapat diorganisasikan dalam 4 kategori, yaitu teknologi cetak, audiovisual, berdasarkan komputer, dan teknologi terpadu. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong baik desain pesan maupun strategi pembelajaran. Kawasan pengembangan teknologi pendidikan merupakan kelanjutan dari kawasan desain, yaitu menerjemahkan atau menjadikan bentuk desain ke dalam bentuk fisik, seperti menjadi aplikasi. Kawasan pengembangan teknologi pendidikan dibagi menjadi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi terpadu. Selesai sudah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.